Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa dan Bapak Ibu guru yang saya cintai. Saya Eni Winaryati dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini ingin berbagi terkait dengan pengembangan model pembelajaran wisata lokal berbasis potensi daerah. Kali ini yang ingin saya sampaikan adalah peta wisata lokal Indonesia, model pembelajaran wisata lokal berbasis potensi daerah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk mengawali model pembelajaran ini, maka kita tuliskan di Google indonesia.unimus.ac.id. Nah, ketika kita klik di sini, maka akan keluar peta wisata lokal Indonesia. Mengapa kita mengawalinya dari peta wisata lokal Indonesia? Karena Indonesia memberikan suatu pemahaman bagi kita semuanya bahwa Indonesia itu memiliki ragam potensi kebudayaan, etnis, kemudian juga pariwisata, industri, sumber daya alam, juga demikian pula dengan kompetensi lingkungan sekitar yang dimiliki oleh setiap kabupaten atau kota. Nah, ketika kita ngeklik peta wisata lokal Indonesia ini akan menggambarkan rasa cinta bagi anak-anak kita dan guru kita bahwa peta wisata lokal Indonesia yang beragam ini akan sangat bermanfaat terlebih bila dihubungkan, dikaitkan, diselaraskan dengan kepentingan pembelajaran. Nah, pembelajaran ketika guru itu menyampaikan suatu materi dihubungkan potensi lokal daerah tentu akan memberikan suatu pemahaman, penafsiran, nilai-nilai karakter bagi anak-anak kita itu menjadi semakin mencintai wilayahnya, daerahnya. Nah, sebagai ilustrasi kalau kita itu memberikan contoh mau menyampaikan tentang tingginya Tugu, tentu tidak akan menggunakan tingginya Tugu Monas. Karena Monas ada di Jakarta dan itu membutuhkan biaya yang besar ketika anak-anak itu ingin mengetahui mana itu Tugu Monas. Namun bila Tugu itu kemudian ada di dalam daerahnya, tentu anak-anak itu akan semakin ingin tahu lebih, akan muncul yang sangat luar biasa dan dia bila mendatangi lokasi itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Mari kita mengawalinya dengan kita klik peta dari Provinsi Jawa Timur. Nah, akan keluar peta potensi Jawa Timur, kemudian kita klik Bojonegoro. Maka akan terlihat wisata lokal Bojonegoro. Nah, Bojonegoro di sini berada di wilayah Jawa Timur, memiliki keragaman potensi yang luar biasa. Tentu anak-anak itu ketika dia dikaitkan pembelajarannya, apakah itu secara implisit atau secara bersinggungan ataukah secara total, tentu anak itu akan memiliki rasa ingin tahu dan kebanggaan. Sebagai contoh, kalau dia itu anak potensi lokal daerah di Bojonegoro misalnya, apakah tentang kelenteng, apakah tentang api abadi atau terkait dengan blimbing dan mungkin kalinya dan sebagainya, itu anak akan semakin mencintainya. Nah, konten yang ada di dalam wisata lokal Bojonegoro ini ada pengantar web, di sini ada wisata lokal, selayang pandang, deskripsi singkat, dasar pemikiran, sekilas potensi, petunjuk penggunaan, di sini ada perencanaan, pengorganisasian kelas dan penilaian. Artinya bahwa ketika kita menggunakan model pembelajaran wisata lokal di sini pada berbasis potensi daerah Bojonegoro, maka kita mengawalinya dengan membuat RPP. RPP pun itu kita kemas sudah mengandung berbasis potensi daerah. Kemudian ketika pembelajarannya pun juga demikian pula ketika asesmen. Nah, kemudian ini ada cinta daerahku, ada profil, visi misi, peta Kabupaten Bojonegoro, peta topografi Bojonegoro, kondisi geografi, demografi, sosial dan ekonomi, seni dan budaya.
perlu saya sampaikan bahwa web ini, konten yang dalam web ini adalah sebagai stimulan, bukan satu-satunya sumber. Baik siswa maupun guru dipersilakan untuk menggali, mempelajari potensi-potensi lainnya yang pasti tidak semuanya potensi lokal Kabupaten Bojonegoro kita ekspos dalam satu web ini. Ini adalah sebagai stimulan. Kemudian dalam pembelajaran di sini kita lihat di sini ada pengantar komponen-komponen dalam pembelajaran itu apa? Ada sintak model. Sintak itu apa? Dalam sintak di sini akan terlihat bagaimana fase 1, fase 2, ada fase 3, fase 4, fase 5, dan fase 6. Fase pertama itu guru memberikan suatu pemahaman kepada siswa untuk berwisata lokal melalui web. Sekali lagi ini sebagai stimulan. Dan apa yang dikerjakan siswa? Ya siswa akan membuka web. Kemudian pengantar pembelajaran, apa yang pesan didik tentang apa yang dapat ditangkap, dipahami, dan komen dan sebagainya tentang potensi lokal daerah. Guru memberikan tugas pada peserta untuk memberikan suatu masalah atau problem atau juga tujuan-tujuan yang lainnya untuk peningkatan terkait dengan potensi lokal daerah. Sekaligus ini pun dapat dimanfaatkan sebagai pengujian, penilaian, tes formatif bagi siswa kita. Kemudian fase yang keempat, guru sebagai fasilitator sehingga siswa di sini dia akan menciptakan suatu kegiatan diskusi atau bentuk-bentuk model metode pembelajaran yang lainnya dipersilakan bagi guru untuk mengkreasinya dengan metode-metode pembelajaran yang ada. Dan guru melakukan memplenokan atau mempresentasikan. Nah, ketika siswa mempresentasikan di sini, maka kemudian yang terakhir adalah memberikan suatu penguatan, kesimpulan dan penutup. Kemudian di sini ada sistem sosial. Sistem sosial di sini dimaksudkan bahwa yang kita harapkan itu terjadi sosial. Kondisi mana situasi yang berlaku, sistem sosial dikatakan sebagai hubungan komunikasi antara guru dengan siswa itu bisa terwujud dan siswa juga dengan siswa. Demikian seterusnya. Ada poster-poster yang saya sampaikan di sini, tampilkan di sini, kemudian lingkungan hidup, ada visi misi, tupoksi, gerakan biopori, badan lingkungan hidup, dan seterusnya. Kemudian muncul desa zero sampah plastik misalnya. Ini hal informasi-informasi terkait lingkungan hidup yang ada di daerah perlu disampaikan dari siswa sehingga siswa tahu. Demikian pula guru juga tahu. Nah kemudian kapan guru itu akan mengkreasinya dengan pembelajaran, maka tidak semua materi sesungguhnya bisa dihubungkan dengan potensi lokal daerah. Ketika biologi misalnya, maka mungkin jenis-jenis tanaman yang ada di sana misalnya, atau fisika, atau matematika tentang panjangnya kali atau tingginya tugu yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian di sini ada ESDM, ada visi misinya itu apa? Tupoksi potensi minyak dan gas bumi, di mana Bojonegoro sangat kuat dengan potensi minyak dan gas bumi. Nah, tetapi hal ini anak-anak perlu diberitahu bahwa potensi minyak gas dan bumi yang ada di bentangan di Bojonegoro sangat luas dan banyak, dan itu anak-anak perlu diberitahu. Mungkin ketika dia dewasa nanti dia ingin mengembangkan yang jauh lebih bernilai lagi, lebih bagus lagi dengan pemanfaatan beberapa teknologi yang mereka kuasai setelah mereka itu melihat bahwa Bojonegoro memiliki potensi yang luar biasa terkait dengan minyak bumi. Demikian seterusnya, yang lain lagi adalah SDM. Tadi tentang potensi mineral lainnya, isu-isu strategis yang dimiliki di Bojonegoro. Maka itu akan perlu anak-anak ketahui apa sih isu-isu yang strategis yang perlu dikembangkan. Kemudian pariwisata, di sini ada wisata Kayangan Api, Waduk Pacal, wisata Wonotirto, wisata Bendungan, Masjid Al-Biru Pertiwi di Bandel, Masjid Agung Bojonegoro di Kauman, Museum Raja Kwesi, Klenteng Hok Swibyo, Makam Wali Kidangan, dan seterusnya. Nah, kalau ini kemudian diklik
oleh guru, baik itu dihubungkan dengan pelajaran apakah itu sejarah, apakah itu bahasa Indonesia, apakah itu bahasa daerah, atau mungkin juga PPKN, semuanya bisa dihubungkan. Nah, ketika ini disampaikan anak, tentu anak itu kalau dia ingin tahu lebih detail lagi, tidak jauh dari lokasi tempat tinggalnya atau dari tempat sekolahan, sehingga itu memudahkan dia untuk menjangkaunya. Kemudian ada kebudayaan, jejak Prabu Angling Dharma, tari antitrit misalnya, tari meliwis putih. Nah, ketika di kelas 1 ini guru bahasa Indonesia bisa saja meminta siswanya itu menceritakan atau mungkin mengeksplor, atau mungkin guru sejarah misalnya diminta untuk siswa itu menceritakan sejarahnya ini bagaimana asal usulnya misalnya, atau makna yang tersimpan dari setiap tarian yang ada, atau juga mungkin mata pelajaran yang lainnya. Nah, demikian pula industri. Di sini ada industri batik Bojonegoro, gerabah Bojonegoro, gerabah mungkin dengan mata pelajaran karya wisata misalnya. Kemudian industri batu onik mungkin dihubungkan dengan usia batu dan kemudian dengan hasilnya, dan potensi-potensi yang lainnya yang itu bisa diekspos. Potensi sumber daya alam, sumber daya air misalnya, atau mungkin juga tambang minyak pun disampaikan, kemudian hal-hal yang kondisi hutan, perkebunan, alias kehutanan, kemudian pertanian dan sebagainya. Nah, itu semuanya bisa dimanfaatkan, apakah dia secara penuh dipakai ataukah hanya sekedar namanya. Misalnya seorang guru bercerita tentang misalnya bahasa biologi misalnya, mungkin menceritakan tentang jenis-jenisnya belimbing, atau mungkin terkait mata pelajaran yang lainnya geografi. Ini perlu dibentangkan, ada wilayah geografi yang dimiliki oleh Bojonegoro seperti apa, dan potensi-potensi budaya alamnya seperti apa. Jadi semuanya ini bisa didayagunakan untuk kepentingan pembelajaran sesuai dengan tuntutan pemerintah bahwa mengkaitkan pembelajaran dengan potensi-potensi lokal, yang kearifan lokal yang dimiliki oleh satu daerah atau kearifan lokal yang ada di sekitar sekolahan. Saya yakin di sekitar sekolahan pun akan banyak yang bisa kita gali, sehingga dengan demikian anak kita itu akan memiliki rasa mencintai, rasa ingin memiliki, rasa ingin mengoptimalkan lebih meningkat lagi, rasa ingin mengembangkannya itu pasti akan muncul. Karena itu sesuatu potensi yang ada yang dekat dengan area tempatnya dia, demikian pula dengan tingkat sekolahan dia, maka akan menumbuhkan rasa nilai-nilai karakter bagi anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.